Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita kembali lagi dalam lagi on air. Pembahasan kita masih tentang sedekah nih, Sedekah. Buat ya. Nah, ini ada sedikit informasi Bang Biring. Betul. Ini kita udah membahas masalah sedekah dan bagi Iya, antum yang termotivasi untuk bersedekah, ini iya. kita akan berikan fursoh atau kesempatan. Hmm, Ya, ini ada sebuah sekolah Islam, iya Masya Allah, ya, betul. tepatnya namanya SD Islam Islam Al-Fatih, Al-Fatih. Masya Allah. Nah, jadi saat ini SD Islam Al-Fatih nih, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah Ya. sedang membutuhkan ya, eh, ibaratnya Apa Bang Biring? sedekah dan juga infak dari kita dalam rangka Untuk pembangunan gedung betul. SD ya. Gedung SD Sekolah Islam Iya, Sekolah Dasar Islam Al-Fatih ini. Mhm. Mm-mm. Dan membutuhkan dana Iya, sekitar 800 juta Bang Biring. iya. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih kemarin 200 jutaan lebih. Ya. Jadi kita tadi sudah bahas yaitu agar kita semangat berinfak dan bersedekah, baik itu Betul. lapang dan juga sempit. Ya, untuk itu Akan bagi begitu. Anda yang ingin berdonasi silakan kirimkan donasi Anda di nomor rekening Mm-mm. Bank BRI atas nama Yayasan Ajial Islam Cendikia. Iya, Ya, betul. di nomor rekening 222400103277531. Oke, Masya Allah. Jadi Ya. itu dia sahabat keluarga muslim dan juga Ya. sahabat dari Salah. Bagi Anda nanti yang kurang informasinya bisa hubungi Selamat. Siapa aja di antara kita lah di Ya, Salam TV ada ini, yang insya punya Allah nomor bisa. HP-nya silakan Oke, hubungi. baiklah, ada telepon Pak Ustadz sebelum kita Ya. jawab lagi pertanyaan. Ya, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Rini, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Ustaz semua kaifahalukum? Ya, khair, Alhamdulillah. alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Ibu, pertanyaannya Bu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, saya mau tanya gini loh Ustaz. Kalau seumpamanya kan Ustaz, kadang itu kalau beli kan kembaliannya itu udah sampai rumah kira-kira ternyata lupa kurang gitu Ustaz ya. Mau minta lagi kadang segan gitu kan Ustaz. Ya. Kadang terceletuk dari mulut itu ya udahlah anggap aja sedekah gitu. Ya. Kalau menurut Ustaz itu apa termasuk sedekah ya Ustaz kalau kayak gitu ya Ustaz? Oke, Masya Allah. Iya, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Oke. Iya, syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Masya Allah. Wah. Kita mungkin langsung ke pertanyaan Ibu Rini dulu Pak Ustadz. Iya. Oh, ini loh. Iya, soalnya ini berkaitan tema kita nih. Oh iya udah. Ya. Beli ke warung Sat. Sampai rumah tengok kembaliannya lah kurang ini 5.000 perak lagi misalnya gitu Iya. Sat. Nah, kira-kira apakah boleh kita bilang udah tak sedekahin aja lah sama penjualnya Sat? Yang Boleh nggak? penjualnya begitu Iya. ya. Pertama kita sampaikan bahwa nggak boleh ada ikrah ya, nggak boleh ada paksaan. Jadi sedekah itu datang dari hati yang bersih, hati yang baik, yang memang ikhlas karena Allah gitu. Itu tadi kalau memang seperti itu, sepertinya ada unsur ngeles atau apa namanya ini, ada kesedihan gitu kan, karena malu mungkin minta lagi atau apa ya. Iya. Jadi dipasang, diapakan Bu? Niatnya didandani, niatnya itu didandani, dibaguskan, ya udah saya sedekahkan karena Allah untuk dia. Lihat dalam hati Ibu, udah nggak masalah begitu. Jadi jangan, udah dah sedekah aja lah tiap hari kayak gitu pun. Jadi kan berarti ada unsur apa ya? Unsur ikrohnya gitu, keterpaksaan. Jangan Bu, ini dari hati yang baik karena Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima yang baik-baik. Yang kayak gitu-gitu ya gimana? Terpaksa dia. Ya, jangan artinya Ibu memperbaiki niatnya itu. Jadi udahlah saya niatkan karena Allah. Udah, jangan ada istilahnya kata-kata yang sedikit dongkol atau apa, jangan. Supaya sedekah Ibu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah. Sudah takdir Allah ya, Mat ya. Oke, kita masuk ke ini Pak Ustadz, pertanyaan Ibu Musiani tadi Ustadz. Amalan yang paling afdol itu membaca Al-Qur'an atau sholat Ustadz? Syukur. Ya. Ya, jadi kalau memang di bulan Ramadan ini para ulama mengatakan bahwa hendaknya lah kita memperbanyak yang namanya tilawatul Quran, karena ini bulannya adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran kan. Iya, betul. Bulan Ramadan ini Syahrul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan ini, di bulan Ramadan. Tapi kalau memang kita ingin
mengamalkan dua-duanya lebih baik, menjamak, mengumpulkan. Jadi kita sholat dan membaca Al-Quran di waktu sholat. Ini tentu bagi orang-orang yang hafal Al-Quran ini bagus sekali. Sambil dia murojaah, membaca ayat itu, memperbanyak sholat-sholat sunnah dengan membaca Al-Quran akan lebih bagus. Tapi intinya bahwa lagi-lagi kita katakan, ini adalah syahrul Quran, hendaknya banyak dibaca Al-Quran di dalam sholat, di luar sholat, kapan waktu saja bisa. Kalau bisa pun jangan hanya sekali khatam di bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam. 60 maksudnya. 60 kali. biasa. Ya Allah. Iya. Oh begitu ya. Bang Biring, jangan tanya saya berapa kali khatam ya. Kalau live nih malu. Oh iya, ria ya kan. Takut ria. Takut ria. Oke, baiklah kita kembali ke pembahasan kita berkaitan dengan sedekah Pak Ustadz ya. Betul. Nah, Kira-kira nih apa saja nih Ustadz fadilah-fadilah ketika kita melakukan infak tadi atau sedekah nih Ustadz? Iya, di antara keutamaannya adalah kita akan mendapatkan naungan kelak di akhirat. di akhirat. Karena memang pada hari itu nanti semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak berselop dan tidak berkhitan. Waduh, malu dong Ustadz. Ya, Ibunda Aisyah bertanya seperti pertanyaan selamat ini. Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, Al-amru asyaddu min dhali ya Aisyah. Perkara lebih besar daripada sekedar nengok-nengok. Oh, Artinya bahwa memang pada waktu itu bukan itu yang menjadi permasalahan orang. Kalau kita hari ini saja ada kebakaran rumah, kemudian ada orang yang keluar dengan busana yang seadanya saja gitu. Apakah itu yang kita perhatikan atau apinya? ya apinya. Apinya dulu kan, Iya, nanti betul. mungkin 10 menit kemudian 15 baru kita perhatian ke situnya kan begitu. Iya, Artinya pada waktu itu kita tahu bahwa manusia dikumpulkan semuanya dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir Nabi Muhammad SAW itu ada semua dengan tanpa berkhitan, tidak berselop dan telanjang bulat tadi itu. Nah, dan matahari didekatkan. Makanya semua orang berkeringat pada waktu itu kecuali orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminih ya wala ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyamini, seorang laki-laki bersedekah dengan tangan kanannya, fa'akhfaha lalu menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini kiasan yang dalam bahwa memang orang yang berinfak itu berusaha untuk selalu menjaga infak sedekahnya itu tidak diketahui oleh orang. Cukuplah di antara dia dengan Allah SWT. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur apa-apa pun di sini. Begitu. Dia memberikannya lillah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Insan dikatakan oleh Allah SWT, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syakura. Ini tingkat ikhlas yang sangat tinggi. Kami memberikan makan kalian itu karena Allah, kami mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mau ingin mengucapkan terima kasih pun kami enggak harapkan dan juga enggak ucapan balasan. Terima kasih aja enggak diharap. Allah, ini tingkat tinggi, ikhlas yang sangat tinggi. Masya Allah. Oke, Masya Allah luar biasa. Ya, zaman sekarang banyak orang infak cepret. Nah, ini jadi pertanyaan Pak Ustadz. Ya, Nah, ini kan kita kadang berinfak melakukan donasi itu kadang butuh dokumentasi. iya. Nah, ada bilang itu tujuannya agar orang lain terpancing. Nah, atau bagaimana? Gini nasihat antum bagaimana Pak Ustadz? Tergantung imannya ya. Memang kalau memang iman kita ini masih rendah ya, Iya. kualitasnya pun ada masih abal-abal lah kita katakan. Tidak usahlah diekspos seperti itu. Tidak saya. Ya, kalau memang ada bilang orang termotivasi, iyalah kita takutnya begini di step awal itu, di awal itu kita masih ikhlas gitu kan. Iya. Ketika ini tersebar rame, kita pun terbesit, hilang sedekah kita itu. Gitu. Ini yang perlu kita jaga. Iya, Ustadz ya. Makanya kita menginfakkan ini ya. Kalau kita lihat umpama kisah Zainal Abidin yang dikatakan dari cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia meninggal dunia baru diketahui infaknya itu sangat besar. Kenapa? Karena memang punggungnya ini kapalan. Kenapa setiap hari dia menaruhkan sedekah di depan pintu orang? Nggak tahu siapa yang ngasih. Ternyata setelah meninggal baru. Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Bas rahimahullah rahmatan wasi'atan. Itu apa yang terjadi? Ketika dia meninggal dunia baru ketahuan ternyata sedekahnya luar biasa. Kenapa? Karena setiap penuntut ilmu yang miskin-miskin yang tidak mampu beliau sedekahi dengan gajinya yang luar biasa itu. Iya. Setelah meninggal baru ketahuan. Kenapa? Karena orang-orang menunggu. Kenapa ini nggak datang lagi sedekahnya tiap bulan? Keluarganya baru tahu ternyata Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Bas rahimahullah rahmatan wasi'atan, begitu besarnya sedekah beliau. Ini orang-orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Terima kasih aja enggak apalagi balasan gitu loh. Jadi memang kita berusaha, tapi memang satu sisi ada juga benarnya, tapi dengan catatan kita bisa berusaha menahan itu untuk tetap mengerem dan membatasi diri kita agar tetap ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kadang kan orang memang apa ya? Sulit kita untuk mengatakan itu. Nanti di awal-awal kalau masih sedikit yang mungkin mengkomen kita pun masih ikhlas gitu kan. Okay. Tapi kalau sudah
followernya atau apa namanya nih yang ikut-ikut itu, yang like, yang apa gitu kan. Iya, betul. Itu sudah banyak, sudah mulai timbul. Ini kan langkah-langkah setan sesungguhnya. Iya, betul. Begitu. Masuk ke talbis iblis pula ya. Ya, Oke. karena Nah, hati-hati kita ya. tapi untuk keperluan dokumentasi karena berhubungan dengan donatur, insya Allah bukan kita yang menginfak, Ustaz. Iya. Kan bukan antum yang infak. Itu boleh, Ustaz ya. Iya, jadi kalau memang sebatas dokumentasi, sebatas apa ya, untuk laporan saja, ya nggak masalah gitu. Tidak masalah, Ustaz. Oke, begitu. syukur. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Nggak terasa nih Ustaz, waktu kita sudah habis nih Ustaz. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga apa yang antum sampaikan di sore hari ini menjadi amal jariah bagi antum Amin, dan ya juga Rabbal kedua orang alamin. tua. Dan Amin. kita mau mengumumkan dulu siapa nih kira-kira pemirsa Oh iya, dan juga pemirsa. pendengar yang terbaik ya, yang Oke. telah mengirimkan dan berhak untuk membawa pulang, nggak bawa pulang ya, untuk mendapatkan Hadiah. hadiah ya, itu Ah, pulsa. Siapa pemenangnya? Kita tanya dulu sama tim kita yang di dalam yang telah Oke, mengacak-ngacak. Siapa pemenangnya? Oke, terima kasih. Oh iya, Ya. silakan Bang Biring. Pemenangnya adalah untuk sore hari ini yang ikutan tadi ketik nama spasi asal kemudian spasi ya, Ya. yang dikirim ke nomor yang sudah tertera tadi. Oh, iya. Adalah, Mama Rani di Tebing Tinggi. Masya Allah, Oke. Tebing Tinggi Sumatera Insya Allah. Utara. Selamat Nanti- buat Mama Rani ya. Oke, nanti produsernya akan hubungi. Ya, nanti hadiahnya bagi 2. Oke, baik juga terima kasih banyak untuk Al Amwa di kesempatan kali ini telah memberikan dukungannya kepada kita. Semoga perniagaan antum diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin, sehingga ya Rabbal Alamin. terus Dan- mendukung kita. Ya, semoga saja di lebaran kali ini banyak yang beli produk Alam Buaya. Ya, amin. Nah, terima kasih sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi